tanggal 3 Rabiul Awal 1445 Hijriah. Ya, bagaimana kabar Anda semua di kesempatan pagi hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kelancaran bagi urusan Anda semua. Ya, mungkin Anda yang sedang sakit la ba'sa tahur, insyaallah semoga Allah berikan kesembuhan baginya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan sakitnya sebagai penghapus dosa baginya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala juga memberikan ketabahan dan kesabaran baginya. Dan mungkin yang sedang safar juga, hati-hati di jalan, jangan sampai mengebut, jangan sampai mengantuk. Sebaiknya jika mengantuk, minggir dulu ya. Yang kemudian lebih baik sampai dengan selamat daripada sampai harus cepat-cepat. Ya, para pendengar dimanapun Anda berada, di kesempatan pagi hari ini insyaallah ta'ala kami akan sajikan ke ruang dengar Anda itu sebuah rekaman kajian dari kitab Tafsir As-Sa'di yang disampaikan oleh Al-Ustaz Muhammad bin Umar As-Sawid hafizahullah ta'ala berkaitan dengan tafsir surat Al-Baqarah ayat ke-151 sampai ke-152. Ya, insyaallah ta'ala banyak sekali faedah-faedah yang akan beliau sampaikan. Ya, lebih baiknya faedah-faedah tersebut bisa kita catat, dan agar tidak hilang faedah-faedah tersebut, maka kita catat, karena dengan mencatat tentunya faedah itu akan lebih kuat. Ya, para pendengar dimanapun Anda berada, langsung saja kita simak bersama rekaman kajian kitab Tafsir As-Sa'dinya yang disampaikan oleh Al-Ustaz Muhammad bin Umar As-Sawid hafizahullah ta'ala. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 91,8 FM Radio Indah Siar, siaran dakwah Indah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kami dari studio yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Indah Siar, Idaatul Islamiyah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din, a'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Kita lanjutkan kajian tafsir Taisir Al-Karim Ar-Rahman sampai pada ayat yang ke-151 dan 152. Masih pada surat Al-Baqarah. Qala Allah Ta'ala, kama arsalna fikum rasulan minkum
يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم washkuru li wa la takfurun. Kata Allah Subhanahu wa taala, kama arsalna fikum, sebagaimana kami pun telah utus di tengah kalian seorang rasul dari kalangan kalian sendiri yang membacakan kepada kalian ayat-ayat kami dan mensucikan kalian dan mengajarkan kepada kalian kitab dan hikmah dan mengajarkan kepada kalian apa yang kalian tadinya tidak tahu. Maka ingatlah aku, sebutlah aku, niscaya aku akan sebut engkau, sebut kalian. Washkuruli, dan bersyukurlah kepadaku, niscaya, atau dikatakan, dan jangan kufur kepadaku. Ikhwani fiddin, a'azakumullah, dikatakan oleh Syekh Sa'di dalam tafsirnya Taisir Al-Karim Ar-Rahman, yaqulu ta'ala, inna in'amana alaikum bistiqbalil Ka'bah wa itmamiha bisyara'i' wan ni'am al-mutammamah laysa dhalika bibid'in min ihsanina wala bi awwalihi bal an'amna alaikum bi usulin ni'am wa mutammamatiha fa ablaghuha إرسالنا إليكم هذا الرسول الكريم منكم تعرفون نسبه وصدقه وأمانته وكماله ونصحه. Kata Syekh Sa'di rahimahullah bahwa di sini Allah Subhanahu wa taala berkata bahwa sesungguhnya pemberian nikmat dari kami kepada kalian dengan memerintahkan agar beribadah menghadap Ka'bah dan menyempurnakannya dengan syariat-syariat, kenikmatan-kenikmatan yang sempurna, itu semua laisa bi bid'in min ihsanina. Itu bukan perkara baru dari kebaikan-kebaikan kami, kata Allah. Bid'an maknanya adalah perkara baru. Laisa dzalika bibid'in min ihsanina. Itu bukan perkara baru dari kebaikan kami, kata Allah Subhanahu wa taala. Artinya aku sudah memberikan sekian banyak kebaikan-kebaikan. Berarti masih berkait dengan apa yang dibahas kemarin pada ayat sebelumnya, yaitu tentang perpindahan kiblat. Allah sebut sebagai nikmat, yaitu pada kalimat wali utimma ni'mati alaikum, dan agar aku, kata Allah, menyempurnakan nikmatku atas kalian. Jadi perpindahan kiblat ke Ka'bah, ke Masjidil Haram, ini adalah untuk menyempurnakan kenikmatan. Baru kemudian ayat berikutnya, kama arsalna alaikum, atau kama arsalna fikum rasulan minkum, sebagaimana kami pun mengutus rasul di tengah-tengah kalian dari kalangan kalian sendiri, yang membacakan kepada kalian ayat-ayat kami, yang mensucikan kalian, mengajari kalian kitab dan hikmah, yang mengajarkan pada kalian apa yang kalian tadinya tidak tahu. Berarti mana ayat ini? Allah mengkhabarkan bahwa kenikmatan menghadap kiblat, yakni perpindahan kiblat ke Masjidil Haram, ke Ka'bah, itu bukan kenikmatan yang pertama, bukan kenikmatan yang baru, dan kebaikan Allah pada kalian bukan baru ini. Laisa bibid'in min ihsanina wala biawwalihi, bukan yang pertama, bukan baru. Kami sudah memberikan banyak kenikmatan-kenikmatan. Sebagaimana kami telah mengutus Rasul di tengah-tengah kalian, itu juga kenikmatan. Dia mengajarkan pada kalian kitabul hikmah, itu kenikmatan. Mengajarkan pada kalian apa yang kalian tadinya tidak tahu, itu juga kenikmatan. Bal an'amna alaikum bi usulin ni'am. Bahkan kami, kata Allah, secara makna di sini,
telah memberikan kepada kalian kenikmatan-kenikmatan yang merupakan usul, prinsip-prinsip kenikmatan, dan pelengkap-pelengkap, penyempurna-penyempurna kenikmatan. Fa'ablaghuha, dan yang paling tingginya dari kenikmatan yang Allah telah berikan adalah hadar Rasulul Karim. Fa'ablaghuha irsaluna ilaikum. Nikmat yang paling tingginya adalah diutusnya kepada kalian seorang Rasul Al-Karim, yang mulia, Nabiur Rahmah. Ta'rifuna nasabah, yang kalian sudah tahu nasabnya. Minkum, dari kalangan kalian sendiri. Wasidqahu, dan kalian juga sudah tahu kejujurannya. Wa amanatahu, sudah tahu bagaimana sifat amanahnya, menjaga amanah. Wa kamalahu, dan kalian sudah tahu bagaimana sempurnanya akhlaknya. Wa nushahu, dan bagaimana perangainya memberikan yang terbaik. Nusah adalah memberikan sesuatu yang terbaik. Ini kenikmatan yang Allah ingatkan. Di samping perpindahan kiblat, kami juga sudah pernah memberikan kebaikan yang lebih tinggi atau kebaikan yang lebih sempurna. Yang ablaghuha, yang paling tingginya adalah diutusnya pada kalian seorang Rasul. Itu nikmat. Yatlu alaikum ayatina, Rasul yang membacakan kepada kalian ayat-ayat kami. Sudah sebutkan tadi sifat-sifatnya, bahwa Rasul yang diutus adalah minkum, rasulan minkum, dari kalangan kalian. Yang kecilnya mereka tahu, dijuluki Al-Amin, terpercaya, nggak pernah berdusta. Yang ketiga, beranjak dewasa semua tahu, itu akhlaqin thayyibah. Ketika menjadi dewasa mereka juga tahu amanahnya. Bahkan mereka kalau akan safar, akan pergi kemana, mereka titipkan barang-barang berharga mereka kepada Rasulullah SAW sebelum jadi Rasul. Karena mereka kenal orang ini aman. Setiap orang yang tanya, bagaimana orang yang mengaku Rasul di tengah kalian? Kalian kenal dia? Kami kenal. Apakah pernah berdusta? Tidak pernah berdusta. Apakah dia orang yang menjaga amanah? Dia sangat-sangat menjaga amanah. Ila akhir. Sampai orang dari luar ketika tahu dari orang-orang Quraisy bahwa orang yang diutus sebagai Rasul ini orang yang terpercaya sejak kecilnya, Al-Amin, maka mereka berkata seperti Raja Heraklius, kalau dia jujur pada kalian dari mulai kecil sampai dewasa, nggak pernah berdusta, nggak pernah berkhianat, selalu menjaga amanah kepada kalian manusia, tidak mungkin tiba-tiba ketika dewasa, ketika berumur 40 tahun, tiba-tiba berdusta atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak mungkin. Kata Raja Heraklius. Jadi secara logika, kalau dia tidak berani berdusta atas nama manusia, bagaimana mungkin tiba-tiba ketika dewasa berdusta atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala? Padahal sejak kecil jujur terhadap manusia. Ini cara berpikir yang benar. Artinya kalian kenal ini Nabi, Rasul yang diutus minkum, dari kalangan kalian sendiri, dan kalian tahu nasabnya, tahu kejujurannya, tahu sifat-sifatnya sejak kecil. Apakah kalian duga dia berdusta? Wallahi kalau ditanya orang-orang musyrikin yang menentang kufar, apakah kalian tahu orang yang diutus Nabi tadi ini, apakah dia pernah berdusta? Mereka akan jawab, la, tidak pernah berdusta. Sebagaimana beliau sendiri ketika di hadapan mereka berkata sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kalau aku katakan pada kalian di balik bukit ini ada musuh yang akan menyerang kalian sebentar lagi, akuntum musaddiqiyya, apakah kalian percaya kepadaku? Semuanya menjawab, ma jarrabnaka kadziba. Semuanya menjawab serempak, kami enggak pernah mendapati engkau berdusta. Artinya semua kenal nasabnya dan kejujuran. Ma jarrabnaka kadziba, kami enggak pernah mendapati engkau berdusta. Maka kemudian Nabi menyatakan, maka adalah Rasul yang diutus kepada kalian. Ila akhir qissah, sampai akhir riwayat. Maka Nabi yang mulia ini diutus oleh Allah sebagai kenikmatan buat kalian, wahai manusia, wahai umat terakhir,
Yatlu alaikum ayatina, yang membacakan kepada kalian ayat-ayat kami. Kata Syekh Sa'di dalam tafsirnya, hadza ya'ummul ayatil qur'aniyah wa ghairiha. Membacakan ayat-ayat Allah, yakni ayat-ayat Qur'aniyah, Al-Quran, wa ghairiha, dan juga yang lainnya. Ayat-ayat kauniyah, ataupun ayat-ayat yang dibaca atau yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis-hadis, karena itu pun wahyu. Fahuwa yatlu alaikumul ayat al-mubayyinah lil haqqi minal batil. Maka Nabi ini, Rasul yang diutus ini, membacakan kepada kalian ayat-ayat yang menjelaskan kebenaran dari kebatilan. Wal huda minadh dhalalah, yang menjelaskan petunjuk dari kesesatan. Allati dallatkum awalan ala tauhidillahi wa kamalihi, yang pertama mengajarkan kepada kalian, menunjukkan kepada kalian, ini ayat-ayat ini menunjukkan pada kalian tentang keesaan Allah subhanahu wa ta'ala dan kesempurnaannya. Thumma ala sidqi rasulihi, kemudian menunjukkan benarnya kerasulan beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wujub al-iman bihi, kemudian menerangkan wajibnya beriman kepadanya. Thumma ala jami'i ma akhbara bihi minal ma'ad wal ghuyub, kemudian menerangkan seluruh apa yang dikhabarkan oleh Allah dari apa yang terjadi nanti di akhir zaman atau di akhirat nanti, ma'ad, hari akhirat, wal ghuyub, dan segala hal-hal yang gaib yang nanti akan terjadi, dikhabarkan semuanya dan dibacakan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hatta hasala lakumul hidayah tammah, hingga terjadi hidayah yang sempurna, hingga terjadi pemahaman yang sempurna, hingga terjadi al-ilm al-yaqini, ilmu yang meyakinkan. Ini nih, kalau mereka dibiarkan dalam keraguan, itu mengerikan. Tetapi Allah Subhanahu wa taala Arhamur Rahimin. Allah Subhanahu wa taala Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tidak dibiarkan manusia dalam keadaan mutahayyirin, enggak dibiarkan bingung, enggak dibiarkan dalam keadaan ragu. Diturunkan kepastian, diutus seorang yang jujur, terpercaya, yang mereka kenal sejak kecilnya. Kemudian dibacakan ayat-ayat Allah, diajarkan tauhid, diajarkan agama, dikhabarkan berita-berita gaib. Berita hari kiamat di antaranya. Inna sa'ata atiyatun akadu ukhfiha. Kata Allah, sesungguhnya hari kiamat pasti akan datang. Akadu ukhfiha litujza kullu nafsin bima tas'a. Hampir-hampir aku sembunyikan beritanya, kata Allah, agar kalian dibalas dengan apa yang kalian perbuat. Bisa dibayangkan bagaimana kalau hari kiamat disembunyikan beritanya? Manusia nggak tahu tentang adanya hari kiamat. Lebih mengerikan lagi, dalam keadaan sudah dikhabarkan bahwa dunia ini akan hancur binasa, dunia ini akan berakhir pada hari kiamat, akan terjadi begini dan begini, akan terjadi akhirat, akan terjadi alam yang kekal nanti yaumul qiyamah. Kenyataannya sebagian besar manusia masih lupa diri. Bagaimana kalau tidak dikhabarkan? Akadu ukhfiha, hampir-hampir aku sembunyikan beritanya, kata Allah. Tetapi karena Allah Arhamur Rahimin, karena Allah Maha Penyayang, karena Allah memiliki rahmah yang sangat luas, maka Allah beritakan bahwa dunia ini sementara. Nanti akan terjadi kiamah, dan setelah itu akan terjadi yaumul hisab, yaumul jaza, yaumul ma'ad. Jannah kekal di dalamnya, atau neraka kekal di dalamnya. Ini khonibina azakumullah, berita yang sangat penting buat manusia, yang alhamdulillah kita diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulnya SAW, dibacakan ayat-ayat oleh Rasul kepada kita. Hadhihi ni'matun 'azimah. Ini adalah nikmat yang sangat besar. Wa yuzakkikum, dan Nabi ini pun mensucikan kalian. Ai yutahhir akhlaqakum wa nufusakum, membersihkan akhlak kalian dari akhlak-akhlak yang jelek, membersihkan perangai kalian
dari perangai-perangai jahiliyah, wa nufusikum, membersihkan jiwa-jiwa kalian dari berbagai macam kejelekan-kejelekan hati, kejelekan-kejelekan sifat. Bimana? Bitarbiyatiha. Dengan apa dibersihkan jiwanya? Dengan apa dibersihkan akhlaknya? Bitarbiyatiha. Dengan tarbiyah. Dibimbing oleh Rasul tersebut alal akhlaqil jamilah, di atas akhlak yang baik, wa tanzihuha 'anil akhlaqir radilah, dan dibersihkan, diperingatkan dari akhlak-akhlak yang jelek. Wa dzalika katazkiyatikum minasyirik, seperti tazkiyah beliau, bagaimana beliau membersihkan umatnya dari kesyirikan. Ila tauhid, dibersihkan dari kesyirikan kepada tauhid. Wa minar riya ilal ikhlas, dibimbing dari sifat riya kepada keikhlasan. Yang tadinya mengharapkan balasan dunia, balasan dari manusia, menjadi ikhlas, hanya mengharapkan Allah Subhanahu wa taala. Wa minal kadhibi ila sidqi, dibersihkan dari kedustaan-kedustaan pada kejujuran. Wa minal khiyanati ilal amanah, dibersihkan dari pengkhianatan-pengkhianatan menuju amanah. Wa minal kibr ila tawadhu', dibersihkan pula dari sifat kesombongan, ujub, bangga diri, dibimbing kepada tawadhu', merendah, tidak sombong. Wa min su'il khuluqi ila husnil khuluq, dibersihkan dari akhlak yang jelek kepada akhlak yang baik. Wa min at-tabaghudi wat tahajur wat taqatu', dibersihkan dari sifat saling membenci, saling memusuhi, saling memutus hubungan. Diajarkan yang baik-baik, dibersihkan dari sifat yang jelek tadi, diajarkan untuk saling cinta mencintai, saling menyambung silaturahmi, saling membantu, saling mendukung. Wa ghairi dzalika min anwa'i tazkiyah, dan lain-lain dari bentuk-bentuk pembersihan. Wa yuzakkikum, mensucikan kalian, membersihkan kalian, artinya membersihkan dari akidah yang sesat, dari keyakinan yang salah, dari perangai yang jelek, dari akhlak yang busuk, dari kedustaan kepada kejujuran, dari kebencian permusuhan kepada persaudaraan dan saling cinta. Wa yu'allimukumul kitab wal hikmah, dan juga Rasul tersebut mengajarkan kepada kalian kitab wal hikmah. Kitab Al-Quran, alfadhahu wa ma'anihi, diajarkan lafaz-lafaznya, diajarkan pula makna-maknanya. Wal hikmah, dan diajarkan pula hikmah, diiringkan antara Quran dengan hikmah. Al-kitab wal hikmah. Wa yu'allimukumul kitab wal hikmah. Qila, maka dikatakan hiya sunnah. Wa hikmah yang dimaksud adalah sunnah. Karena tidak ada selain Quran kecuali sunnah. Dan itu ditafsirkan juga oleh Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya. Berkata Ibnu Katsir bahwa makna Alkitab adalah Al-Quran, wal hikmah hiya sunnah. Bahwa al-hikmah hiya sunnah. Barakallahu fikum. Wa qala rahimahullah, berkata pula Syekh Sa'd rahimahullah, dan makna lain dari hikmah adalah ma'rifatu asrar syariah, diajarkan tentang hikmah-hikmah syariat, rahasia-rahasia di balik syariat, wal fiqhi fiha, dan fiqh, memahami syariat itu tadi, wa tanzilul umur manazilaha, dan menuduhkan perkara pada tempat-tempatnya. Ini hikmah. Kapan harus bersikap tegas keras, kapan harus bersikap lembut, kapan harus berperang, kapan harus sabar.
Ini kalau tidak tepat namanya tidak hikmah. Kalau tidak tepat namanya tidak hikmah. Belum saatnya atau belum waktunya, bahkan belum perlu kekerasan, dia sudah memakai sikap keras, tegas, bahkan sampai membawa senjata. Itu berlebihan, ghulu dan tidak hikmah. Sebaliknya, perkara yang seharusnya sudah sampai tingkat itu, dia masih kemudian bersikap lunak kepadanya. Dia juga tidak tepat. Kapan harus keras tegas, kapan harus lembut? Ini hikmah. Ikhwani fiddin, a'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Dan sumbernya tentunya dari Rasulullah SAW, karena beliaulah yang yu'allimukum, yang mengajarkan pada kalian al-kitab wal hikmah, yang mengajarkan pada kalian kitab dan hikmah. Kitab Al-Quran, maka hikmah semua yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Maka tidak bertentangan antara dua tafsir tadi. Yang menafsirkan hikmah adalah sunnah, hadis-hadis Rasul. Dan juga yang menafsirkan hikmah dengan makna rahasia di balik syariat. Kenapa diperintahkan begini? Karena ini hikmahnya. Kenapa diperintahkan begitu? Karena itu hikmahnya. Atau fiqh fiddin, memahami agama. Atau mengajarkan bagaimana cara menerapkan hukum-hukum yang telah Allah turunkan. Kapan harus begini, kapan harus begitu. Dan itu pun sesungguhnya dari sunnah, dari hadis-hadis, dari ucapan-ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga enggak ada ta'arud bainahuma, enggak ada pertentangan antara keduanya. Dan ini sekali lagi kenikmatan. Kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yuallimukumul kitaba wal hikmah. Kama arsalna, sebagaimana kami telah utus kepadamu Rasul. Ini kaitannya dengan yang kemarin. Diperintahkan untuk menghadap kiblat, yaitu Ka'bah, Masjidil Haram. Kata Allah, wali utimma ni'mati alaikum, agar aku sempurnakan kenikmatanku atas kalian, sebagaimana kami telah berikan kenikmatan sebelumnya, yaitu diutusnya Rasul pada kalian, mensucikan kalian, mengajarkan kepada kalian Alkitab wal hikmah. Maka Allah katakan dalam ayat lain, laqad mannallah, Allah telah memberikan kebaikannya. Laqad mannallahu 'alal mu'minin idz ba'atsa fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim. Kata Allah, laqad mannallah, dan sungguh-sungguh Allah telah memberikan pemberian kenikmatan 'alal mu'minin, kepada orang-orang mukmin, ketika Allah utus di tengah-tengah mereka seorang rasul. Allah telah memberikan kebaikannya, kenikmatannya dengan mengutus seorang rasul. Sehingga kalau ada orang yang diajari ilmu kemudian merasa berat atau merasa tersiksa, merasa mendapat beban, berarti orang ini tidak mengerti nikmah, enggak kenal nikmah. Orang yang jahil dengan orang yang alim, mana yang lebih mendapatkan nikmat? Yang alim lebih nikmat. Orang bodoh dalam keadaan mereka bingung, orang alim berilmu tidak bingung. Orang bodoh dalam keadaan berdiri di persimpangan jalan, nggak tahu harus kemana dia berjalan. Orang alim tidak bingung, dia tahu kemana dia harus berjalan. Orang jahil ditipu oleh du'at ala abwabi jahannam, ditipu oleh para da'i yang mengajak pada neraka jahannam dari sekian banyak kelompok-kelompok sesat, diperebutkan oleh mereka, ditarik ke sana, ditarik kemari. Al-alim tidak bisa ditipu oleh mereka, tahu bahwa ini ahlul batil, ini dal, ini sesat, menyimpang, tahu dia. Ilmi, maka yang namanya ilmu itu nikmat. Maka diutusnya Rasul yang mengajarkan ilmu adalah kenikmatan besar. Kaum muslimin yang saya hormati, yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Karena Rasul tersebut mengajarkan pada kalian apa-apa yang kalian tadinya tidak tahu.
li'annahum kanu qabla bi'atsatihi, karena mereka dulunya sebelum diutusnya Rasul fi dhalalin mubin. Wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin, karena mereka dulu sebelumnya dalam kesesatan yang nyata. La ilma wala amal, enggak punya ilmu, enggak punya pengamalan. Fa kullu ilmin aw amalin nalathu hadhihi al-ummah fa ala yadihi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka semua ilmu dan pengamalan yang dikerjakan oleh umat ini semuanya tidak lain kecuali dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita tahu ibadah salat, kita tahu ibadah puasa, kita tahu bagaimana haji, kita tahu bagaimana berzikir, kita kenal Allah dengan sifat-sifatnya, dengan nama-namanya, kita tahu semua amal-amal saleh, kita tahu jalan menuju jannah, dan kita tahu bahaya jalan-jalan yang menyimpang, semuanya dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tidak lain. Nalathu hadhil ummah ala yadihi, melalui tangan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa bisababihi kan, dan dengan sebab beliau adanya ilmu wal amal. Fahadhihi ni'am hiya usulun ni'am, maka kenikmatan ini merupakan inti dari kenikmatan-kenikmatan alal itlaq, secara mutlak. Inti kenikmatan adalah pada ilmu yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Inti kenikmatan adalah diutusnya seorang Rasul, diturunkan kitab kepadanya, dan diajarkan kitab itu oleh Rasul pada kita. Ini adalah aslun ni'mah. Intinya kenikmatan. Tanpa ini, nggak ada kenikmatan apapun. Apa iya? Tanpa ini nggak ada kenikmatan apapun. Nah, karena kenikmatan-kenikmatan dunia tanpa bimbingan syariat, tanpa bimbingan sunnah yang diajarkan Rasulullah, akan menjadi petaka, akan menjadi azab. Afalam yanzuru, tidakkah mereka melihat bagaimana mereka orang-orang yang tidak mengerti agama kalau kaya raya jadi apa? Yang satu mati karena overdosis, yang satu mati kena spilis. Karena na'udzubillah, foya-foya dengan kenikmatannya dengan yang haram. Yang ini overdosis, yang ini kena penyakit AIDS. Na'udzubillah. Lihat binatang-binatang film seperti itu, nasib mereka. Punya harta banyak, tapi jadi petaka, jadi azab. Limada? Karena tidak punya bimbingan agama, bimbingan syariat. Alhamdulillah, kaum muslimin yang saya hormati, kembali kepada ucapan Syekh Sa'di rahimahullah, bahwa ini merupakan usulun ni'am. Diutusnya Rasul, diturunkannya kitab, diajarkannya kepada kita, itu semua prinsip-prinsip kenikmatan alal itlaq, secara mutlak. Wala hiya akbaru ni'am yan'am biha ala ibadih, dan itu sebesar-besar kenikmatan yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Fawadhifatuhum syukrullah, maka kewajiban mereka para hamba-hamba Allah adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, wal qiyami biha, dan menegakkan ilmu tersebut dalam bentuk pengamalan. Disyukuri dan diamalkan. Oleh karena itu ayat berikutnya berkata, fadhkuruni adkurkum washkuruli wala takfurun. Maka ingat-ingatlah aku, sebutlah aku, kata Allah, aku akan sebut kalian. Dan syukurlah kepada aku dan jangan kufur. Amara ta'ala bidzikrihi, Allah perintahkan hamba-hambanya untuk bersyukur atas kenikmatan yang sangat besar, yaitu diutusnya seorang Rasul membawa ilmu. Diturunkan kitab dan diajarkan oleh Rasul kepada kita. Wa wa'ada alaihi afdala jaza, dan dijanjikan oleh Allah balasan sebaik-baik balasan. Wa huwa dzikruhu liman dzakarahu, yaitu disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini balasan yang sangat besar. Disebut oleh Allah, dibanggakan oleh Allah di hadapan penduduk langit. Kama qala ta'ala ala lisani rasulih, sebagaimana Allah berfirman melalui hadis Rasulullah SAW, yang berarti hadis apa? Hadis qudsi.
Kata Nabi, Allah berfirman, "Man dzakarani fi nafsihi, dzakartuhu fi nafsi. Wa man dzakarani fi mala'in, dzakartuhu fi mala'in khairun minhum." Siapa yang menyebut aku pada dirinya, maka aku akan menyebutnya pada diriku. Dan siapa yang menyebutku di hadapan manusia, maka aku akan sebut dia di hadapan mala'in khair, di hadapan sekian banyak makhluk yang lebih baik, yaitu di hadapan malaikat-malaikat. Wa bil hadis sahih, disebutkan dalam hadis yang sahih, yaqulullah ta'ala, "Man dzakarni fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi," ila akhirih. Diriwayatkan pula yang lebih rinci, dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam Musnad, dan disebutkan pula oleh Imam Bukhari rahimahullah dalam sahihnya, bahwasanya Allah berfirman, "Ya ibna Adam, wahai anak Adam, in dzakartani fi nafsik, dzakartuka fi nafsi." Wahai anak Adam, kalau engkau menyebut aku pada dirimu, maka aku akan sebut engkau pada diriku. Wa in dzakartani fi mala'in, kalau engkau menyebut aku di hadapan ummah, maka niscaya aku akan sebut engkau di hadapan ummah dari malaikat. Di sini disebutkan secara rinci malaikah. Au qala fi mala'in khairin minhu, dalam lafaz lain, dalam atau di hadapan makhluk-makhluk yang lebih baik. Wa in danautu minni shibran, kalau engkau mendekat kepadaku satu jengkal, maka aku akan mendekat kepada engkau satu hasta. Kalau engkau mendekat kepadaku satu hasta, maka aku akan mendekat kepadamu satu depak. Wa in ataitani tamshi ataituka harwala, kalau engkau mendekati aku dengan berjalan, maka aku akan mendekati engkau dengan berlari-lari kecil. Ada hadis sahihul isnad, akhrajahu al-Bukhari min hadis Qatadah. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa siapa yang berzikir dan mengingat Allah dan menyebutnya pada dirinya, Allah akan sebut pada dirinya. Dan siapa yang menyebutkannya di hadapan ummah, di hadapan manusia, membesarkan Allah, mengagungkan Allah, memuji Allah, mengingatkan manusia tentang Allah, maka niscaya Allah akan sebut orang tadi di hadapan malaikat-malaikat di langit. Allah akan banggakan, ini hambaku fulan, ini hambaku fulan. Ikhwani fid din, a'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Maka kenikmatan tadi harus disyukuri. Dan di antara bentuk syukur adalah zikrullah. Berarti zikrullah salah satu dari bentuk-bentuk syukur. Qala Syekh Sa'di rahimahullah, wa dzakarallahu ta'ala afdalahu. Allah sebutkan bentuk syukur yang paling afdalnya. Ma tawata'a alaihi al-qalbu wal lisan, yaitu menyebut Allah dan bergabung padanya antara hati dengan lidah. Ada mereka-mereka yang mengucapkan di lidahnya kalimat-kalimat Allah, subhanallah, la ilaha illallah, tetapi tidak masuk ke dalam hati. Sehingga hanya di lisan, tapi tidak masuk ke dalam hati. Maka bukan itu yang dimaksud. Tetapi yang dimaksud afdalahu, yang paling afdalnya adalah ma tawata'a alaihi al-qalbu wal lisan, apa yang mencocoki antara lisan dengan hati, hati dengan lisan, sama-sama ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang mengingat di hati tapi di lisan tidak. Mau ngambil yang haram, wah, nanti dosa. Berarti ingat Allah dia. Tapi mulut tidak mengucapkan zikrullah. Kurang sempurna. Ada yang mengucapkan subhanallah, 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 tapi kemudian mencuri tangannya. Artinya apa? Di lisan mengucapkan kalimat subhanallah, tapi hati tidak ingat Allah. Buktinya berani mencuri, berani berbuat yang haram, berani berbuat dosa. Berarti dia tidak ingat Allah hatinya. Ini juga sama, tidak sempurna. Tetapi afdalahu ma tawata'a bainal qalbi wal lisan. Apa yang bersama-sama antara lidah dengan hatinya. Ketika mengucapkan subhanallah, hatinya pun mengucapkan maha suci Allah dan betul-betul ingat tentang Allah Subhanahu wa taala. Qala
Wa huwa dzikr alladhi yusmir ma'rifatallahi wa mahabbatih. Itulah zikir yang memberikan buah, yaitu pengenalan terhadap Allah Subhanahu wa taala dan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan akan memberikan buah kasratul thawabi, banyaknya pahala. Wa dzikru huwa ra'sus syukur, dan yang namanya zikrullah itu merupakan pokoknya syukur. Intinya syukur adalah mengingat Allah Subhanahu wa taala, memuji dengan lisannya, meyakini dengan hatinya. Falihadza amara bihi khususan, thumma min ba'dihi amara bisyukri umuman. Oleh karena itu Allah perintahkan secara khusus dulu, baru Allah perintahkan secara umum. Allah perintahkan secara khusus, yaitu udkuruni fadkuruni azkurkum, maka ingat-ingatlah aku, kata Allah. Ini khusus masalah zikrullah. Baru setelah itu washkuruli wala takfurun, dan bersyukurlah kepadaku. Padahal zikrullah termasuk syukur. Berarti diperintahkan syukur yang khusus dalam bentuk zikrullah, dan diperintahkan syukur yang umum. Bersyukurlah kalian dengan semua perangkat-perangkat syukur. Ada perangkat, ada berapa perangkat-perangkat syukur? Disebutkan oleh Syekh Sa'di dalam kitab kita. Alhamdulillah, jazakallahu khaira. Qala washkuru li ay ala ma an'amtu alaikum. Bersyukurlah kepadaku, kata Allah, yakni atas apa yang aku berikan pada kalian dari kenikmatan. Wa dafa'tu ankum sunufan niqam, yang aku telah tolak dari kalian segala kejelekan-kejelekan. Niqam lawannya ni'am. Wa syukur yakun, dan yang namanya syukur akan terjadi bil qalbi, dengan hati. Iqraran bin ni'am, dengan hati bagaimana? Mengakui kenikmatan-kenikmatan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Wa'tirafan, dan pengakuan bahwa itu betul-betul dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua bil lisan, dengan lidah, dengan ucapan di mulut. Zikran wa sanaan, dengan berzikir dan memuji. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Ini bil lisan. Alhamdulillah, dengan kenikmatan dari Allah semuanya akan sempurna. Alhamdulillah, Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Alhamdulillah, Allah Maha terpuji, segala puji bagi Allah. Ini bil lisan. Wa bil jawarih, dan juga bersyukur dengan anggota badan. Yani ta'atan lillahi wa inqiyadan li amrih, yaitu dengan mentaati Allah, dengan terikat pada perintah-perintahnya, wajtinaban li nahyih, menjauhi larangan-larangannya. Itu semua syukur. I'malu ala Dawud syukra. I'malu ala Dawud syukra. Beramallah wahai keluarga Daud sebagai syukran, sebagai syukur. Berarti syukur yakunu bil amal. Sebagaimana yakunu bil lisan, yakunu bil qalb, juga yakun bil a'mal, dengan anggota-anggota badan. Fasyukru fihi baqa'un ni'mah al-mawjudah wa ziyadah fi ni'am al-mafqudah. Kata Syekh Sa'di selanjutnya, rahimahullah, maka yang namanya syukur akan mengekalkan kenikmatan yang sudah ada dan menambah kenikmatan yang belum ada. Syukur akan menjaga, mengekalkan kenikmatan yang sudah ada dan akan menambah dengan kenikmatan yang belum ada. Masya Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, la in syakartum la azidannakum wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Dan ingatlah ketika Allah mengumumkan pada kalian, kalau kalian syukur akan aku tambah. Tapi kalau kalian kufur nikmat, sesungguhnya azabku sangat pedih. Diancam siapa yang tidak syukur dengan azab. Diberi kabar gembira siapa yang bersyukur
dengan ziyadatun ni'am, dengan ditambah kenikmatan-kenikmatan. Qul inna a'azakumullah. Qal dikatakan wa fil ityani bil amri bisyukur ba'da an-ni'am ad-diniyah min al-ilmi tazkiyatul akhlaq wa tawfiq lil a'mal bayan annaha akbarun ni'am. Perintah. Yani dalam ayat tadi ada perintah untuk bersyukur atas kenikmatan-kenikmatan agama. Dari ilmu misalnya, wa tazkiyatul akhlaq, pembersihan akhlak, dan taufik untuk bisa beramal. Ini ada bukti, ada keterangan. Berarti itu sebesar-besar nikmat. Biasanya orang kalau dikasih rezeki dunia, alhamdulillah, senang sekali. Tapi jarang orang yang ketika dikasih ilmu, alhamdulillah, saya dapat ilmu, senang hatinya, jarang. Bahkan beberapa santri menganggapnya itu sebagai beban yang berat, susah. Apalagi disuruh menghafal, dikasih PR. Ada yang berterima kasih, bersyukur pada Allah Ta'ala. Alhamdulillah, kita diajari oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita dikasih sebab-sebab, jadi tahu hadis ini, tahu hadis itu. Ada yang berpikir seperti itu. Semestinya ini lebih disyukuri, karena ini akbarun ni'am, ini sebesar-besar nikmat, lebih besar dari kenikmatan dunia. Tapi perasaan senang itu jarang muncul. Bahkan sebagian yang lain malas untuk hadir pengajian. Tidak merasa kalau itu suatu kenikmatan. Ziyadatul ilm adalah ni'mah azim. Maka kata Syekh Sa'di rahimahullah, perintah untuk syukur. Washkuruli wala takfurun. Syukurlah kepadaku, jangan kufur, kata Allah. Setelah apa itu? Setelah diingatkan tentang kenikmatan al-ilm, kenikmatan ilmu, kenikmatan pembersihan akhlak dengan ilmu juga, kenikmatan mendapatkan taufik untuk bisa mengamalkan amalan saleh, bisa salat dengan baik, bisa berpuasa dengan baik, bisa memahami akidah dengan baik, bisa memahami usul ahli sunnah dengan baik. Alhamdulillah, hadhihi ni'am, ini kenikmatan-kenikmatan yang sangat besar. Bal akbarun ni'am, bal hiya ni'am al-haqiqiyah allati tadum. Kata Syekh Sa'di selanjutnya, bahkan itu adalah kenikmatan-kenikmatan yang hakiki, bukan fata morgana. Kenikmatan yang hakiki. Karena kenikmatan-kenikmatan dunia, kenikmatan yang sifatnya semu. Kenapa? Karena sementara. Itu jawaban pertama. Kenapa? Ada jawaban kedua. Karena tergantung sudut mana kita pandang. Dari sudut ini, nikmat. Dari sisi lain, itu ujian berat. Engkau diuji dengan harta itu. Dari sisi lain lagi, itu adalah beban untuk kamu dan kamu repot menjaganya, memberikan pagar, memberikan ini supaya, dan kamu kepikiran bagaimana, apakah nanti dicuri oleh si fulan, jangan-jangan nanti akan ada datang pencuri. Orang yang punya harta banyak repot. Kaum muslimin yang saya hormati. Maka yang hakiki dari kenikmatan adalah kenikmatan ilmu, kenikmatan bimbingan, kenikmatan tazkiyatul akhlak dengan ayat dan sunnah, dengan ayat dan hadis. Allati tadum, yang akan dawam, kekal. Kenikmatan itu kekal. Adapun dunia dan seisinya akan fana, akan hancur. Semua kenikmatan yang ada di dalamnya akan fana, akan sirna. Kecuali wajah Allah. Apa tafsirnya kemarin? Pernah kita singgung di majelis ini juga. Apa tafsirnya? Ai ma urida bihi wajhullah. Yang akan kekal adalah apa yang dikehendaki dengannya wajah Allah Subhanahu wa taala. Tentunya termasuk ilmu di dalamnya akan kekal. Kamu di akhirat akan mendapatkan hasilnya. Ini amalan solehmu dibalas oleh Allah. Ini karena engkau mengamalkan ini. Dari mana engkau bisa mengamalkan itu? Ilmu. Dari ilmu. Dari qala Allah wa qala Rasul. Dari apa diajarkan oleh para anbiya, tentunya nabi terakhir, nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Idzala ghairuha, kata beliau, karena yang lain akan sirna, akan zala, akan hilang. Wa annahu yanbaghi liman waffaqu lil ilmi wal amal an yashkurullah. Maka semestinya
bagi mereka yang mendapatkan taufik, mendapatkan kemudahan untuk mendapatkan ilmu dan bisa mengamalkan ilmu, hendaklah bersyukur pada Allah Ta'ala. Itu nikmah azimah, nikmah yang hakikiyah. Ayyashkurullah ala dzalika liyazidahum. Hendaklah mereka bersyukur pada Allah agar Allah tambah kenikmatannya pada mereka min fadlih. Waliyandafi'a anhumul i'jab, dan hendaklah hilangkan i'jab, rasa bangga diri, sombong. Jangan, harusnya bersyukur. Fayashtaghilu bisyukri. Hendaklah ketika kamu bisa beribadah dengan baik, bisa beramal saleh, bisa mencari ilmu dan mengamalkan ilmu, sibukkanlah dirimu dengan syukur pada Allah. Alhamdulillah. Jangan sibuk dengan bangga diri, dengan i'jab binafsih, dengan menyatakan saya hebat, saya begini, saya begini. Dalam hatinya sibuk dengan kalimat-kalimat itu. Oh, saya sepertinya beda dengan yang lain. Sepertinya saya begini, saya begitu. Ini penyakit. Jangan sibukkan dengan itu. Karena seberapapun solehnya kamu dibandingkan dengan hak Allah yang harus kamu kerjakan, tidak ada apa-apanya. Sehebat apapun ibadah kita dibandingkan dengan hak Allah yang sangat besar atas kita, maka amalan kita nggak ada apa-apanya. Sehebat apapun nggak ada apa-apanya, karena hak Allah atas kita sangat banyaknya, sangat luasnya. Kalau kita harus mensyukuri seluruh nikmat Allah, berapa nikmat Allah yang diberikan pada kita? Terlalu banyak. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kau berupaya menghitungnya, enggak akan sanggup menghitungnya. Terlalu banyak. Maka kewajiban kita untuk mensyukuri seluruhnya sangat besarnya. Maka amalan kita dibandingkan dengan itu, tidak ada apa-apanya. Yang paling soleh sekalipun, tidak ada apa-apanya dibandingkan kenikmatan Allah yang telah diberikan kepadanya. Maka sibukkanlah dengan syukur pada Allah. Dan kata Ibnu Qayyim rahimahullah, ketika engkau mendapatkan taufik untuk bisa syukur, syukurilah. Syukurilah karena engkau bisa syukur. Berarti gak akan berakhir. Naam, gak akan berakhir. Karena terus seperti itu. Wala takfurun, dan jangan kalian kufur. Yang dimaksud adalah kufur yang bertentangan dengan syukur, yaitu kufrun ni'mah. Kufur ni'mah. Fahuwa kufrun ni'am wa jahduha, yaitu mengingkari kenikmatan-kenikmatan. Kemudian GR merasa itu karena kehebatan saya, itu karena kemampuan saya, itu karena kecerdasan saya. Ini berarti lupa, kufur pada nikmat Allah Taala. Katakan, la haula wa la quwwata illa billah. Enggak ada kekuatan dan daya upaya kecuali dengan bantuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa yahtamil an yakuna al-ma'na 'aman, tetapi mungkin juga terkandung di dalamnya makna umum, kufur secara umum, termasuk kufur keluar dari Islam. Karena itu pun kufur nikmat. Dikasih ilmu agama ditolak, milih kafir. Ini juga termasuk kufur nikmat. Fa yakunul kufur anwa'an katsirah, berarti yang namanya kufur memiliki berbagai macam bentuk-bentuk kufur. Kufur nikmat termasuk di dalamnya, dan termasuk di dalamnya kufur terhadap kenikmatan ilmu agama, yaitu kafir. Tidak mau dikasih ilmu agama, berarti dia kufur nikmah yang terbesar. A'zamuhu, yang paling besarnya, al-kufru billah, kufur kepada Allah. Tsumma anwa'il ma'asi, kemudian berbagai macam kemaksiatan-kemaksiatan. Ala ikhtilafi anwa'iha, dengan berbagai macam bentuk-bentuknya dan jenis-jenisnya, dari berbagai macam kesyirikan-kesyirikan, atau yang di bawahnya, atau yang di bawahnya, atau yang di bawahnya, itu semua kufur nikmah sesungguhnya. Barakallahu fikum. Nasallahu taufiq wal afiyah. Wa nasallahu hidayah wa rahmah. Subhanaka wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indah dia. Idaatul Islamiyah Ahlus Sunnati wal Jamaah. بسم الله الرحمن الرحيم سبح